Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wira Sarasati. Saya akan menjelaskan UTS dengan mata kuliah perilaku organisasi. Soal yang pertama yaitu jelaskan mengapa fenomena quit-quitting bisa terjadi ditinjau dari perspektif perilaku dalam organisasi dan budaya organisasi. Quit-quitting adalah perilaku karyawan yang hanya bekerja sesuai deskripsi tugas tanpa inisiatif lebih. Fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda Gen Z dan disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, beban kerja berlebih, serta kurangnya pengakuan dari atasan. Dilihat dari pertama yaitu perspektif perilaku dalam organisasi. Yang pertama, teori keadilan. Karyawan merasa input dan output tidak seimbang. Yang kedua, teori dua faktor Herzberg, minimnya motivator seperti penghargaan dan pengembangan diri. Yang ketiga, burnout dan stres kerja. Kelelahan emosional membuat karyawan menarik diri. Yang keempat yaitu krisis makna pekerjaan. Gen Z butuh pekerjaan yang sesuai nilai dan berdampak. Yang kedua yaitu dilihat dari perspektif budaya organisasi. Yang pertama, budaya kerja toksis, menuntut kerja berlebihan tanpa apresiasi. Yang kedua yaitu kurangnya penghargaan, karyawan merasa tidak dihargai. Yang keempat yaitu budaya hierarki, kaku, tidak mendukung partisipasi dan otonomi Gen Z. Yang keempat yaitu kerja hybrid atau remote, minimnya koneksi sosial dan emosional dengan organisasi. Jadi kesimpulannya yaitu quit-quitting adalah bentuk ketidakpuasan dan keterlepasan emosional dari organisasi. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu membangun budaya kerja yang adil, inklusi, apresiatif, dan mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Soal yang kedua, analisislah bagaimana struktur organisasi yang tepat dapat mengatasi fenomena ini, terutama terkait kerja hybrid dan karyawan generasi Z. Struktur organisasi yang tepat dapat membantu mencegah quit-quitting dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan mendukung kebutuhan karyawan Gen Z dalam sistem kerja hybrid. Yang pertama adalah struktur fleksibel, yaitu adaptif terhadap perubahan dan mendukung kerja hybrid. Gen Z dilibatkan dalam proses merasa pekerjaan lebih bermakna. Yang kedua yaitu struktur flat atau datar, memperpendek jarak antara atasan dan karyawan, meningkatkan komunikasi terbuka dan rasa dihargai. Yang ketiga yaitu struktur berbasis tim atau proyek, meningkatkan kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Cocok untuk kerja hybrid dengan penggunaan teknologi kolaboratif. Yang keempat yaitu struktur dengan fokus pada kesejahteraan, memprioritaskan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, mengurangi stres dan meningkatkan loyalitas. Jadi untuk menghadapi quit-quitting, perusahaan perlu mengadopsi struktur organisasi yang fleksibel, kolaboratif, dan partisipatif, dan dukungan teknologi kerja hybrid dan perhatian terhadap kebutuhan psikologis Gen Z. Struktur yang terlalu birokratis dan kaku justru memperparah disengagement dengan menciptakan sistem yang menghargai kontribusi, komunikasi terbuka, dan pengembangan pribadi. Organisasi dapat membangun iklim kerja yang sehat dan meminimalkan quit-quitting secara signifikan. Soal nomor 3. Berikan satu contoh kasus nyata di Indonesia, bisa dari perusahaan Indonesia atau global, yang berhasil atau gagal dalam menangani isu ini. Pada Desember 2024, Antv melakukan PHK massal terhadap seluruh tim produksi sebagai bagian dari perubahan strategi bisnis yang beralih dari produksi internal ke pembelian pada pihak ketiga. Keputusan ini diumumkan secara mendadak tanpa komunikasi yang memadai dan menjadi viral di media sosial.
Meskipun tidak disebut secara langsung, kondisi ini mencerminkan unsur fenomena quit-quitting seperti kurangnya transparansi dan komunikasi dari manajemen, ketidakrasa aman dan keterlibatan karyawan dalam perubahan besar, menurunnya motivasi dan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan. Dampaknya, selain kehilangan pekerjaan, bagi karyawan yang terkena PHK, terciptanya suasana kerja yang tidak kondusif lagi bagi karyawan yang tertahan yang berpotensi meningkatkan resiko quit-quitting. Kesimpulannya yaitu kasus Antv menegaskan pentingnya komunikasi terbuka, struktur organisasi yang adaptif, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan agar fenomena seperti quit-quitting tidak berkembang di lingkungan kerja. Soal nomor 4. Berikan rekomendasi strategi organisasi agar quit-quitting tidak terjadi dalam suatu organisasi. Agar quit-quitting tidak terjadi dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, hargai karyawan dengan pujian dan dengarkan pendapat mereka. Yang kedua, berikan waktu untuk hidup pribadi, misalnya dengan sistem kerja fleksibel. Yang ketiga, tunjukkan jalur karir yang jelas dan beri kesempatan belajar. Yang keempat, permudah struktur kerja, kurangi aturan yang kaku. Yang kelima, tanyakan pendapat karyawan lewat survei dan tindak lanjuti. Yang kelima, pemimpin harus peduli bukan hanya memberi perintah. Dan yang terakhir, beban kerja dan gaji harus adil sesuai usaha karyawan. Cukup sekian presentasi UTS mata kuliah perilaku organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.